pertanyaan pada saat saya berdiskusi dengan Bu Lita. Pak, sebaiknya itu nyali dulu atau niat dulu? Wah, ya nyali dulu atau niat dulu atau modal dulu. Wah, terkadang kita tuh mikir ya, kalau kita mau buka usaha baru, apalagi nih ya, saya tadi menyikapi orang-orang yang terkadang berpendidikan terlalu tinggi. Wah, S1, S2, dan S3 ya. Terkadang tuh kalau orang semakin berpikiran terlalu tinggi, Bapak dan Ibu, berpendidikan tinggi, mereka tuh berpikir gini, kalau saya buka usaha baru, saya harus perhitungkan. Beginilah, begitulah, beginilah, beginilah. Kebanyakan berhitung, usahanya nggak dibuka-buka. Bahkan kemarin saya bertemu dengan teman saya tanya, gimana usahanya? Iya, Hen, kemarin saya cuma punya niat. Ya, terkadang orang punya niat itu penting, Bapak dan Ibu. Tapi ternyata niat yang tidak direalisasikan juga kurang baik. Ya, karena apa? Biasanya itu dari kita. Mau iya. Tapi kemudian dibalas lagi dengan apa? Ketakutan. Ketakutan, yuk bagaimana membuka usaha baru. Takut inilah, takut itulah. Nggak tahu inilah, nggak tahu itulah. Betul nggak Bapak dan Ibu? Ya, terkadang itu jiwanya kita tuh terkadang kecil. Nggak berani mau maju gitu. Ya. Nah, selanjutnya pertanyaan yang berikutnya. Bagaimana cara menentukan barang apa yang hendak dijual? Ya, terkadang kita tuh mikir barang ini nanti dijual laku nggak, ya, barang ini kalau nanti nggak ada yang beli gimana, apalagi kalau makanan, barang ini kalau andai kata saya produksi banyak-banyak nggak ada yang beli, tapi nanti kalau andai kata barang itu akhirnya laku banyak yang minat, saya nggak punya stok, gimana saya caranya? Nah, kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir adalah apa saja keterampilan yang perlu dimiliki saat membuka usaha. Terkadang kita juga bingung ya. Kalau andai kata kita membuka usaha tuh kira-kira tuh keterampilannya apa sih ya? Karena terkait dengan yang namanya membuka usaha butuh banyak segudang keterampilan. Pertanyaannya lagi, Pak, saya itu kalau keterampilannya nanti aja Pak, didapat nanti pada saat saya sudah membuka usaha. Ya, tidak bisa benar, tidak bisa salah. Terkadang tuh orang kalau andai kata mempunyai atau sudah terjun ke bidang usaha, jiwa kepepetnya keluar. Oh ya, kepepet nih. Saya mau mesti bisa ini, saya ini mau mesti bisa itu. Nah ya, kalau udah kepepet gitu, semua dipelajari. Ya, nah, saya juga apresiasi nih Bapak dan Ibu sudah bergabung di kampus UKM, di mana kita sharing terhadap ilmu-ilmu yang mungkin banyak narasumber-narasumber rekan-rekan saya yang lebih senior daripada saya, yang mereka bisa memberikan tips-tips yang baik. Gunanya untuk apa? Kita berusaha membaktikan diri kita kepada yang namanya kampus UKM dalam tanda kurung, tapi kepada masyarakat secara luas. Setidak-tidaknya mudah-mudahan apa yang saya sharingkan hari ini berguna untuk Bapak dan Ibu. Lanjut Bapak dan Ibu. Poin berikutnya, kalau andai kata kita baca, yuk kita masuk kepada materinya. Kalau kita pikir, pasti ada sesuatu kebutuhan dari pasar. Ya, pasti ada sesuatu yang sepertinya kalau andai kata kita pikir, pasar pasti membutuhkan. Pertanyaannya sebenarnya yang pertama, apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pasar? Atau sesuatunya kalau kita masuk kepada detailnya, nilai apa yang diharapkan? Ya. Nilai apa itu adalah terkait dengan seperti ini. Kalau andai kata kita membeli sebuah minuman, nilai apa yang diharapkan dari minuman itu? Misalkan adalah es teh gitu ya. Nilai apa yang diharapkan? Oh, diharapkannya adalah sepertinya kayak pemuas dahaga, misalkan. Ya, kalau andai kata kita ibaratkan seperti kalau andai kata makanan itu kita beli membuat kita kenyang. Nah, nilai yang seperti itu yang diharapkan oleh masyarakat. Kemudian kita juga harus berpikir selanjutnya adalah kalau poin yang berikutnya kebutuhan masyarakat umum itu apa sih? Mereka itu sekarang butuhnya apa sih? Mereka butuhnya adalah sesuatu barang kah? Sesuatu terkait dengan jasa kah? Atau mereka tuh butuhnya apa tuh? Misalkan. Kalau andai kata relevan dengan keadaan pada saat ini, contohnya adalah seperti ini. Misalkan nih ya, kalau kita pikir, kalau andai kata dia relevan dengan saat ini, seperti pada waktu masa-masanya COVID. Betul, relevan dengan saat itu. Pada waktu itu misalkan apa? Di awal-awal semua orang butuh masker. Ya, setiap orang butuh yang namanya hand sanitizer. Setiap orang butuh yang namanya apa? Desinfektan untuk ruangan. Nah, pada saat itu adalah benar adanya. Saya contohkan masker. Nilai apa yang diharapkan dari masyarakat pada saat itu? Itu adalah nilai terkait dengan kesehatan. Ya,
Dan masker itu betul-betul kebutuhan masyarakat umum. Semua orang carinya masker. Ya. Kemudian relevan dengan saat itu iya. Karena pada waktu itu sedang terjadi yang namanya COVID. Nah, kalau andai kata sekarang kita berpikir, posisi kita sekarang saat ini, menjelang akhir tahun, menjelang yang namanya misalkan menjelang masa Natal, menjelang masa tahun baru, atau nanti nih, kalau tidak salah kita mulai di bulan puasa itu nanti di bulan Maret ya kalau tidak salah, atau awal awal Maret. Kita perkirakan terlebih dahulu apa yang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat pada saat itu. Ya, terkadang Bapak dan Ibu, ya, kita harus berpikir out of the box. Terkadang sesuatu yang terkadang tidak dipikirkan oleh orang lain. Contohnya adalah apa? Contohnya adalah gini. Misalkan gini, ya. Bapak dan Ibu mungkin 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu terpikir nggak bahwa ada yang namanya transportasi dengan yang namanya motor, ya. Brandnya pakai G sekarang ini, ya. Dua-duanya G, yang satu pakai GO, yang satu pakai GR. Semuanya ada transportasi motor. Kepikir nggak Bapak dan Ibu? Itu adalah sesuatu yang thinking berpikiran out of the box, ya. Sesuatu yang memang di luar yang nalarnya kita, ya, sesuatu yang terkadang tidak terpikirkan oleh kita. Padahal pada waktu itu kalau dipikir pasti ada pikiran masuk kepada yang negatifnya. Ah, ngapain, di Gojek pangkalan juga banyak, di luar juga saya tinggal manggil orang di pinggir jalan, Gojek pangkalan juga banyak. Nah, ada seseorang yang berpikir out of the box, sesuatu yang terkadang tidak dipikirkan oleh orang bahwa itu adalah nyata, bahwa ternyata dengan adanya fasilitas seperti itu, ya, Bapak dan Ibu bisa apa? Membeli makanan secara dalam tanda kutip online, didukung dengan aplikasi. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah kita tahu pelanggan kita, customer kita, masyarakat umum butuhnya apa. Ternyata Bapak dan Ibu butuhnya apa? Kalau andai kata itu, mereka itu eh, terkait dengan memesan makanan bisa langsung dengan yang namanya aplikasi makanan sampai di depan saya. Saya tidak perlu keluar, saya tidak perlu bayar bensin, tidak perlu bayar parkir, tidak perlu habis waktu, saya tetap nyantai di rumah. Nah, berpikir seperti itulah yang sebenarnya diharapkan, ya. Hal tersebut bisa didapat di mana, Pak? Saya sudah berpikir sampai pusing, ya, sampai 7 keliling muter-muter nggak punya ide. Nah, berdiskusilah dengan orang-orang, ya, berdiskusilah dengan kalangan-kalangan sekitar. Jangan terkadang udah diskusi dengan kalangan sekitar timbul lagi mindset negatifnya. Oh, nanti ide saya diambil, nanti apa kesempatan saya diambil, Bapak dan Ibu, ya. Yang namanya orang berdiskusi, jangan takut. Ya, terkadang niatnya saja, terkadang kita kan niatnya adalah niat baik. Mudah-mudahan Yang Maha Kuasa membuka pikiran kita terhadap apa yang hendak kita jual, ya. Supaya apa? Ujung-ujungnya apa? Ya. Satu hal yang penting, terutama di dalam dunia retail, perdagangan, adalah apa? Adalah mendekatkan yang namanya diri atau produk kepada pelanggan. Betul nggak Bapak dan Ibu? Ya, semua tuh orang yang berjualan adalah berusaha mendekatkan barangnya, mendekatkan jasanya dekat kepada pelanggannya. Saya tanya Bapak dan Ibu, ya, saya tanya, itu kenapa di daerah perumahan semuanya ada supermarket I dan A? Itu karena poinnya dia mendekatkan diri dengan masyarakat yang akan menjadi pelanggan dia. Sama mendekatkan diri terhadap produk yang mereka jual langsung dekat dengan yang namanya pelanggan mereka. Pelanggan mereka butuhnya apa? Makanan. Mereka bisa mendekatkan, bisa membantu, memberikan jasa, melayani si yang namanya makanan dekat sampai kepada pelanggannya. Itulah yang harus dilihat, ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silakan Bapak dan Ibu. Aman ya? Oke, silakan. Saya lihat nih dari Kak Dita. Silakan Kak Dita. Saya dengarkan dulu. Silakan Kak, dibuka mic-nya Kak. Halo, selamat pagi Pak Hendarta. Pagi Kak Dita. Ini saya yang teman kerja Bapak nih dulu di SI. Oh, wah ini salah satu yang membimbing saya di awal-awal nih. Iya Pak, ini salam kenal sama teman-teman semua juga. Sebenarnya saya juga kurang paham nih ya, apakah
usaha saya ini termasuk harus yang dilegalisasi UMKM atau enggak, Pak. Jadi saya kan punya agensi gitu ya buat Ya. talent sama endorse gitu. Nah, terus udah gitu, alhamdulillah sih talentnya udah 200 orang. Saya berencana, karena kan saya tinggal di Bali, saya berencana buat, eh jadi di sini tuh ada sistem kayak kita tuh eh, membayar sewa untuk satu room hotel, presidential room atau suite room kayak gitu, untuk 50 tahun tuh 25 juta. Nah, saya pengen invest di situ untuk atas nama anak-anak saya. Kebetulan anak saya dua, jadi saya dapat potongan jadi 40 juta gitu, Pak, untuk dua kamar. Oke. Nah, terus nanti kita bisa sewakan gitu. Tapi nanti 50 tahun kalau misalnya memang anak saya mau nerusin atau tidak itu nanti tergantung anak saya kayak gitu. Nah, itu apakah harus legalitas ya, Pak, ya kalau kayak gitu usaha saya gitu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Kak Dita. Nah, kalau andai kata seperti itu, saya terus terang saya tidak tahu, Bu. Ya, saya orangnya lebih tahu. Kalau saya bilang saya tidak tahu, saya mendingan saya bilang tidak tahu. Karena terkait dengan legalitas adalah sesuatu. Jadi sebenarnya gini, kalau andai kata kita ngomong legalitas, segala sesuatu aktivitas terkait dengan perdagangan, apalagi apalagi kalau kita mendapatkan sesuatu keuntungan, itu dibutuhkan yang namanya sesuatu legalitas. Ada yang kita namanya harus bayar pajak. Bahkan kita mempunyai kos-kosan, mempunyai kontrakan pun sebenarnya seharusnya kita membayar pajak. Tapi kalau terkait dengan ibu, ini adalah suatu sistem yang baru. Seperti kalau kita apa ya memiliki sebuah hak terhadap adanya sebuah kamar di dalam sebuah hotel yang dioperasikan oleh pihak ketiga, itu saya terus terang saya belum tahu Bu, bagaimana caranya kita untuk bisa legalitasnya seperti apa. Karena ini terkait dengan pihak yang ketiga. Apakah pihak ketiga akan nantinya mendaftarkan atau seperti apa? Saya terus terang saya kurang tahu Bu. Demikian jawaban saya Bu Dita. Oh iya, makasih. Jadi Makasih Bu kalau Dita. misalnya Ya. di kampus UKM ini, itu nanti goalsnya itu untuk dibuka usaha sendiri gitu ya, Pak? Apa Sebenarnya gimana? Sebenarnya sih nggak buka usaha sendiri, Bu. Mm-mm. Sebenarnya tidak harus buka usaha sendiri. Nah, goalsnya kampus UKM adalah sebenarnya kita memberikan pengetahuan atau sesuatu insight yang baru kepada para UKM yang sudah berjalan, supaya mereka itu lebih tahan terhadap apa ya, tahan terhadap sisi kompetitif, tahan terhadap gebrakan dari pihak luar, supaya mereka bisa sustain, bahkan mereka nantinya bisa naik kelas. Untuk para UKM yang hendak membuka usaha baru, kita bantu dari sisi terkait dengan misalkan kebutuhan dari Mm-mm. legalitas butuh apa saja sih, bagaimana cara mengurusnya. Kemudian juga kita hubungkan dengan misalkan para narasumber kita yang memang kompeten di bidangnya terkait dengan sertifikasi-sertifikasi. Kira-kira Oh seperti gitu. itu, Bu. Oh ya, makasih, Pak. Oke, terima kasih, Bu. Mungkin Bu Lita atau Pak Johan hendak menambahkan sesuatu. Silakan Pak Johan. Kalau Bu Lita mungkin duluan, silakan Bu. Ya, silahkan Pak Johan lebih dulu. Oh iya, baik. Jadi kelas kita ini berbagai macam, Bu Dita. Jadi jangan khawatir kalau nggak seri yang hari ini, pasti bisa seri berikutnya. Tapi seri berikutnya nggak akan bisa dipahami dengan runtut dan enak kalau nggak ngikutin sesi hari ini. Jadi akan saling terkait dan ada pakar-pakar khususnya mungkin di permasalahan Bu Dita ini. Ada pendamping UKM yang memang khusus untuk ngomongin izin dan legalitas. Ya, Dan semua itu ngumpul di grup aktualisasi. Silahkan diklik di grup di kolom chat, silahkan join. Bisa ditanyakan Sudah, pertanyaan yang sama. Oh sudah ya gabung ya Bu udah ya? join. Iya. Oh, ya, nah luar tahap biasa. iya, tahap kedua nanti bisa masukkan di form feedback. Nanti kami akan terus Mm-mm. pantau. Jadi nanti ada form Iya. feedback di akhir. Nanti mungkin dari pertanyaan ini mungkin bisa dibahaskan gitu. Nah, atau bisa menghubungi Pak Hendarta Bulita untuk nanti bisa dihubungkan ke narasumber terkait karena narasumber-narasumber yang ada di kampus UKM ini semua pendamping UKM yang bersertifikat kampus UKM BNSP kompeten dan luar Oh biasa iya. dari Kemenkeu. Ya. Bu Lita udah Makasih, tahu Pak. nomor saya kok. Ya. Iya. Ya, terima kasih Mas Johan. Sedikit menambahkan Kasih. Pak Hendarta untuk Kak Dita. Kak Dita, Iya. jadi eh, apa yang dibahas Kak Dita itu sangat
menarik ya sebetulnya. Hanya mungkin kami arahkan ini, Kadita, Kadita menempatkan kegiatan sekarang, apakah sebagai usaha atau sebagai investasi? Jadi ada Hmm. dua hal yang harus dipisahkan dulu. Seperti bidang properti, biasanya orang tidak menyebut dia sebagai usaha propertinya, tetapi Oh dia gitu. menyebutnya sebagai investasi di Iya, iya, properti, iya. seperti Passive itu ya. income ya. Iya, betul. Menjadi pasif income-nya ya. Seperti Iya, itu, betul. Kadita. Heeh. Jadi kalau Kadita memang mau lebih memperluas ini menjadi bidang usaha, maka kami sarankan memang untuk dibuat legalitas untuk semua jenis usahanya. Tapi harus jelas dulu apakah ini akan digiring menjadi investasi. Kalau tadi menarik benang lurus dari ceritanya Kak Dita, saya melihatnya ini adalah sebuah investasi karena buat anak ya ke depan gitu, seperti itu. Tapi Jadi eh, iya, itu bisa gini, Bu. Jadi kan kita sewa tuh 50 iya, tahun ya. iya, Kalau satu kamar itu suite room ya 25 iya, juta. Karena saya beli atas nama anak saya, kan saya nggak tahu ya. Saya udah tua juga gitu. Jadi iya, nggak tahu udah hidup sampai 50 tahun lagi apa enggak. Jadi iya. nanti kan anak saya neruskan. Tapi ketika dalam kondisi sewa 50 tahun itu, kita bisa sewakan lagi gitu. Iya, Seperti itu. betul. Heeh. Iya. Jadi Nah, kalau gitu. berkembang berkembang dengan waktu ada beberapa Mm-mm. rekan-rekan kami juga yang eh, di awalnya seperti Kadita. Jadi dia hanya Mm-mm. berinvestasi saja dengan Mm-mm. beberapa Mm-mm. room gitu ya. Ada yang di unit apartemen, ada yang di hotel gitu, Nah, ada ya. yang juga di Heeh. properti, ada juga di villa dan sebagainya. Karena melihat 5 tahun ke depannya menjadi bisnis yang menjanjikan, Iya, maka betul. berubah nih Kak Dita. Mereka berubah Mm-mm. menjadi agent ya, agent properti ya, baik itu sifatnya disewakan, baik itu Mm-mm. sifatnya dijual. Jadi mereka akhirnya merubah yang tadinya investasi menjadi sebuah bisnis seperti itu. Jadi harus Heeh. dipastikan dulu apakah akan tetap menjadi investasi atau memang akan difokuskan menjadi bidang usaha baru seperti pembahasan hari ini. Bagaimana kita memulai usaha yang baru. Seperti itu ya Kak Dita. Oke, makasih, Bu. Ya, silakan Pak Hendarta. Oke, terima kasih. Izin Bapak dan Ibu langsung masuk lagi kepada share screen saya. Nah, kita sudah selesai terkait dengan slide yang salah satu yang pertama, terkait dengan kebutuhan dari pasar. Lanjut, terkait dengan poin yang kedua, ya adalah kelangkaan. Sebenarnya poinnya adalah dilihat di pasar. Produk yang hendak kita buat atau kita tawarkan, apakah sudah ada atau masih sedikit? Atau produk yang mempunyai nilai khusus di mata pelanggan. Barusan tadi Pak Agung nih, barusan saya lihat di kolom chat juga share sesuatu. Beliau mengatakan seperti ini. Pak Agung bilang seperti ini. Saya biasanya menyarankan bisa juga melihat misalnya kuliner yang sedang tren atau booming. Lalu kita buat sedikit sentuhan atau tambahan yang khas hanya ada di produk kita. Misalkan, ini adalah sama dengan poinnya adalah terkait dengan yang namanya kelangkaan. Atau terkait dengan kelangkaan bisa juga kita bungkus sesuatu yang unik. Sesuatu yang tidak dimiliki oleh pelanggan-pelanggan yang lain. Misalkan adalah apa? Misalkan apa ya? Misalkan terkait dengan yang namanya contohnya pada waktu itu pernah nggak merasakan pada waktu itu booming yang namanya boba, teh boba yang ada boba-bobanya, ya. Pada waktu itu sebenarnya boba itu sebenarnya sudah lama. Dimulai dari sejak saya muda sepertinya sudah ada. Tapi kenapa pada saat itu belum booming? Karena mungkin salah satunya adalah belum dikomunikasikan. Sehingga orang jadi belum tahu. Nah, pada saat orang tahu dan mempunyai sesuatu yang nilai khusus di mana setelah orang meminum masih ada sesuatu yang tertinggal di mulutnya dan itu dia bisa mengunyah. Inilah yang namanya nilai khusus, nilai unik yang membuat orang menjadi semakin ingin mencoba lagi dan lagi. Atau yang lainnya, misalkan apa ya? Misalkan yang namanya orang membuat yang namanya pada waktu itu adalah brownies. Ya, browniesnya adalah misalkan saya ngambil produk dari daerah Bogor deh, terkait dengan lapis talas, brownies lapis talas misalkan, atau bolu lapis talas deh.
itu adalah sesuatu yang unik karena pada waktu itu belum ada yang membuat yang namanya bolu yang memakai produk Thales. Sehingga pada waktu itu adalah sedikit mempunyai nilai tawar yang tinggi, nilai khusus, nilai kelangkaan yang tidak dimiliki oleh produk-produk yang lain. Atau suatu produk nih yang namanya nih, yang misalkan adalah di daerah Jogja, eh, pia kukus. Nah, itu kan juga nggak ada Bapak dan Ibu pada waktu terlebih dahulu. Pada waktu dulu kita taunya tuh pia itu adalah sesuatu yang agak sedikit bukan keras ya, lembut tapi tidak selembut seperti bolu. Kita taunya pia seperti itu. Nah, yang namanya produsennya salah satu produsen Tugu, Tugu Jogja kalau tidak salah produsennya, dia membuat sebuah yang namanya terobosan, membuat pia tapi pia kukus. Sedemikian lembutnya sehingga orang itu tahu mempunyai tren yang berbeda. Ini adalah yang namanya suatu kelangkaan, sewaktu apa ya? Sebagai sesuatu yang unik, sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak dimiliki oleh produk-produk orang lain. Nah, inilah sesuatu yang juga harus Bapak dan Ibu pikirkan, di mana ada suatu keseimbangan antara kebutuhan pasar dan kelangkaan. Ya, ini kita kombinasikan Bapak dan Ibu. Pasar butuhnya apa? Langkanya apa? Ini adalah dibutuhkan kejelian dari Bapak dan Ibu untuk lihat di pasar. Apa sih yang sebenarnya masyarakat butuhkan? Apa sih yang kelangkaan yang terjadi sekarang kita butuhkan? Tapi Bapak dan Ibu, hati-hati. Kalau terkait dengan yang namanya memperhatikan kelangkaan dan Bapak dan Ibu langsung masuk dengan yang namanya modal besar, yang namanya sesuatu yang effort yang besar, hati-hati. Karena sesuatu yang Bapak dan Ibu lakukan adalah hal yang biasa atau usaha Bapak dan Ibu adalah hal yang biasa. Orang bisa segera menirunya. Betul nggak Bapak dan Ibu? Langsung booming di mana-mana pada waktu itu. Pada waktu itu yang namanya kafe-kafe jarang. Semua orang maunya masuk kepada produk kafe. Semuanya booming, buka kafe di mana di sana sini dan segala macam. Akhirnya banyak kafe juga yang tutup, Bapak dan Ibu. Karena apa? Tidak ada suatu uniqueness, sesuatu yang berbeda daripada kompetitor atau produk sejenis yang lainnya. Karena apa? Karena apa? Karena orang tuh selalu mau berkembang. Kita masyarakat normal. Kita mau sesuatu mencoba sesuatu yang aneh. Omong kata nih, bosannya adalah seperti ini. Kebetulan saya tinggal di Kelapa Gading, Bapak dan Ibu. Ya, orang bilang kalau orang yang tahu daerah Kelapa Gading dan mungkin dia belum pernah tinggal di Kelapa Gading, dia bilang seperti ini. Oh, kalau orang Kelapa Gading itu enak ya, makanan segala macam ada. Dimulai dari yang sayur, mayur, mie, nasi dan segala macam. Mau yang halal, non halal juga banyak. Itu adalah pendapat orang kalau memang dia belum pernah tinggal di Kelapa Gading. Saya yang kemungkinan sudah lama tinggal di Kelapa Gading, saya bilang, saya itu bingung ya, mau makan apa hari ini. Rasanya semuanya sudah bosan. Itu adalah normal, Bapak dan Ibu. Pada saat orang itu menganggap segala sesuatu hal itu adalah yang biasa, dia akan mencari sesuatu yang berbeda. Sehingga pada saat terjadi sesuatu yang berbeda, orang akan berdoyong-doyong atau berduyun-duyun untuk bisa menggapai produk itu, mempunyai produk itu. Sehingga yang namanya untuk Bapak dan Ibu yang sudah mempunyai produk untuk dijual, dipikirkan uniknya apa. Ya, dibuat sesuatu produk yang unik Bapak dan Ibu. Toko sebelah nih, ya, jual hanya yang namanya, saya nggak nyebut mereknya deh, ya. Dia hanya menjual salah satunya adalah nasi yang namanya campur-campur. Ya, di awal-awal nasi campurnya itu orang banyak masuk ke dalam situ. Orang pada ngantri Bapak dan Ibu. Kemudian tidak lama, selang 6 bulan, berangsur-angsur mulai sepi. Apa yang terjadi? Karena tidak ada sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda. Atau kalau saya sesuatu bahasa yang apa ya, positif. Tidak melakukan pengembangan terhadap sebuah produk. Nah, Bapak dan Ibu yang sudah percaya diri dengan menjual produknya ini, apalagi kalau ada kata Bapak dan Ibu sudah punya usaha yang sudah rame. Dia pasti akan bilang gini, Pak, saya nggak usah dengerin Pak Hendarta deh. Ya, produk saya ini sudah laku. Ini customer berderet-deret ngantri bahkan sampai 50 meter. Yes, Pak, mantap. Saya sangat senang Bapak sudah seperti itu. Tapi sedikit banyak, mungkin Bapak punya juga pikiran sedikit.
lakukanlah yang namanya modifikasi. Karena pelanggan itu pasti bosan, Bapak. Ya, karena segala sesuatu yang kita buat skala ini, ya, datang ini yang namanya Pak Amir. Dia ngelihat produk kita, dia bisa ngelihat apa? ATM, amati, tiru. Ya, kalau mau sukses Bapak dan Ibu terkait dengan amati, tiru, dan modif. Kenapa saya bilang modif? Terkait dengan uniqueness. Ya, terkait dengan uniqueness. Ya, barusan Pak Agus Sriwijaya nih, kalau tulis di kolom chat, Pak, kalau mempertahankan citra rasa dengan rasa identik itu baik, sehingga mengingatkan konsumen pada rasa yang original, tradisional, namun dengan packaging yang unik. Apakah bisa menjadi baru? Yes, Pak, bisa menjadi yang baru. Tapi saya tanya, customer itu pada saat membeli sesuatu yang baru, apa yang dia harapkan? Terkadang mohon maaf Pak Agus, bukan di packagingnya. Packaging itu adalah sebagai sarana untuk orang bisa menarik untuk membeli. Ya, tapi yang namanya makanan itu adalah terkait dengan rasa, rasa yang unik. Diharapkan dengan packaging yang baru, rasa unik pun bisa berbeda daripada yang lain. Sehingga benarlah apa yang Pak Agus Sriwijaya lakukan. Memberikan sebuah produk yang baru. Jikalau ada kata dilengkapi dengan rasanya yang unik, yang berbeda, orang akan selalu mengingat. Oh ternyata nih, kalau saya ke tempatnya Pak Agus ya, kalau saya beli sesuatu yang berbeda, itu langsung sesuatu yang berbeda juga terjadi. Ingat Bapak dan Ibu, pernah dengar nggak yang namanya customer experience? Pel- pel- apa, pengalaman pelanggan. Bapak dan Ibu, pengalaman pelanggan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kenapa saya katakan sangat penting? Terkadang Bapak dan Ibu, saya tanya, ya, terkadang ada lagi nih, ada nih sebuah restoran yang di daerah puncak atau di daerah tinggi. Orang itu terkadang tidak memperhatikan makanannya, tapi orang mendapatkan yang namanya customer experience, pengalaman pelanggan yang menyenangkan. Kenapa seperti itu? Pada saat dia ke restoran itu, makanannya dia tahu terkadang nggak enak. Kalau bisa orang ke sana tuh posisinya udah kenyang. Yang dia jual itu adalah terkait dengan tempatnya. Orang terkait dengan ke sana bukan hendak membeli makanannya, pengalamannya, pengalaman terhadap pemandangannya, pengalaman terhadap suasananya, pengalaman terhadap mungkin orang-orang di sekitarnya, pengalaman terkait dengan tempatnya. Nah, customer experience jangan dilupakan Bapak dan Ibu. Apalagi kalau kita membuka restoran terkait dengan rasa. Yes, rasa harus diperhatikan. Tapi yang namanya customer experience, dia experience-nya apa? Menyenangkan atau tidak? Dibayangkan Bapak dan Ibu, kalau kita nyampe ke dalam sebuah restoran, ya, begitu kita pilih menu, lihat menunya pelayan nggak datang. Begitu kita pesan hanya sekedar bakso saja, mie bakso, datangnya setengah jam, ya. Kemudian pada saat kita hendak membayar, ternyata antriannya panjang, ya. Terkait dengan rasa baksonya mungkin juga kurang enak. Bapak dan Ibu, saya tanya, pengalaman pelanggan rasanya seperti apa? Rasanya pasti tidak mengenakan. Rasanya pasti menyebalkan. Datang ke situ lagi, nggak akan Bapak dan Ibu. Ya, nah itulah yang namanya kita masuk. Yang namanya kebutuhan pasar seperti apa? Kelangkaannya seperti apa? Bagaimana customer experience-nya? Sehingga pada slide yang ini saya langsung masuk kepada summary-nya yang pertama. Jikalau Bapak dan Ibu sudah hendak memulai sebuah usaha, konsep bisnisnya seperti apa? Sudah menemukan belum produk yang akan dijual? Sudah dipikirkan belum penyedia produk yang masih terbatas? Karena apa? Ingat, kita membuka usaha. Betul, nomor satu adalah nyali sama niat. Ya, jangan lupa itu, nyali dan niat ya. Tapi tiga hal ini juga tidak boleh diabaikan. Karena apa? Dengan adanya tiga hal ini, konsep Bapak dan Ibu yang masih di kepala ini terbentuk. Silakan didiskusikan dengan yang namanya saudara, suami atau istri, ya. Nah, terkadang juga Bapak dan Ibu juga harus ikut komunitas, komunitas para pengusaha. Supaya apa? Mindset Bapak dan Ibu itu akan naik kelas kepada mindsetnya namanya pengusaha.
ya. Tapi hati-hati ya, tahu diri Bapak dan Ibu ya. Jangan ikut-ikutan pengusaha yang kelas kakap, yang sekali invest ngomongnya gini nih. Ah, coba-coba aja deh 200 juta. Bapak dan Ibu, penghasilan dia mungkin 5 miliar satu bulan. Coba-coba 200 juta kalau andai kata nggak jalan, itu buat dia mungkin hanya ngelus dada sedikit. Kalau kita 200 juta, ngelus dadanya bisa bertahun-tahun Bapak dan Ibu. Ya nggak habis ngelus dadanya. Karena menyesal. Membuka usaha tidak dikonsep dengan baik. Ya. Sampai di sini dulu, apakah ada pertanyaan? Saya lihat di kolom chat juga sudah banyak. Waduh. Silakan Kalita, mohon dibacakan. Baik, Pak Henderta. Eh, kembali dari Pak Agung. Ini dilakukan oleh orang-orang Jepang khususnya. Coba saja perhatikan, misalkan produk mochi, tetapi mereka gunakan packaging yang mewah dan menarik, sehingga harga jual bisa lebih tinggi. Ya, Ya. Satu lagi Pak Hendarta dari Pak Agus Sriwijaya, artinya menambah varian citra rasa, misalkan kopi hitam menambah varian menjadi kopi duren, kopi mocha, dan lain-lainnya. Seperti itu Pak Hendarta. Betul sekali. Terima kasih Bu Lita. Pak Agus, betul-betul ini adalah sesuatu yang namanya menambah citra rasa, menambah sebuah pengalaman yang baru dari sisi pelanggannya ya. Kalau ada kata saya lihat nih terkait dengan yang namanya mochi ya, terkait dengan mereka gunakan packaging yang mewah dan menarik sehingga harga jual bisa lebih tinggi ya. Saya langsung bersemangat sharingnya adalah seperti ini. Pak Agus, saya itu dulu jualannya garment, Pak Agus. Pakaian, Pak Agus. Ya, saya itu supplier, salah satu dari supplier yang ke brandnya U besar dari Jepang. Ya, saya nggak sebut brandnya deh, saya sebut U-nya saja. Dan saya menjual juga barang kepada yang merek H dan sesuatu gitu ya. Nah, barang saya tahu nggak Pak Agus? Ya, hem atasan wanita itu dibeli dengan harga cuma 20.000 Pak Agus. Ya, modal saya hanya cuma 10.000, ya 20.000. Dan ingat setelah sampai di toko mereka itu dijual dengan harga 300.000. Bapak dan Ibu, saya tanya, sakit hati nggak saya? Sakit hati, ya. Dijual ke saya, dibeli dari saya dengan neken-neken sampai 20.000, ya. Saya bisa bayangkan dengan atasan yang memang hanya selembar kain dan hanya jahitannya hanya cuma 2 step. Memang rasanya sakit hati. Dan dijual di sana di brandnya dia, itu seharga hampir 350.000 kalau tidak saya. Sakit hati, sakit hati. Tapi saya bisa apa Bapak dan Ibu? Itulah yang namanya kekuatan yang namanya brand dibandingkan apa disamakan dengan kekuatan yang namanya packaging. Pak Agus tadi bilang, Pak, produk-produk mochi, Pak, kalau dijual dengan yang namanya pakai packing yang baik, itu langsung harganya melejit. Betul harganya melejit. Tapi orang kan mau kalau beli sesuatu yang mahal sesuai dengan rasanya. Rasanya unik. Ya, orang beli baju saya harganya 20.000. Kalau beli langsung ke saya, langsung dinyek. Ya, Pak Hendarta beli 20.000, beli di pasar aja, Pak. Ya, tapi dia nggak tahu kalau barang saya itu ternyata kalau sudah masuk ke dalam toko dan diberi label, harganya adalah sebesar itu. Rasa sakit hati saya sebagai pengusaha lokal, iya. Tapi perusahaan U itu memberikan omset yang besar. Sebulan bisa memberikan omset orderan kepada kita sampai 3-4 M. Sehingga saya pun akan melakukan hal yang sama terus-menerus. Karena apa? Pegawai saya perlu diberi makan. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, terkait juga yang namanya kelangkaan, packaging, segala macam, itu akan menambah sesuatu yang namanya apa ya? Nilai. Ya. Yang sesuatu yang nilai sesuatu yang berbeda daripada yang lain. Ingat nggak Bapak dan Ibu? Dulu kalau Ya. kita berbelanja ya, pada waktu shopping bag masih ada ya. Karena saya dulu juga pernah pengusaha shopping bag Bapak dan Ibu ya. Shopping bag saya itu dijual di Sogo, Metro dan segala macam. Kualitas printing tempat saya bekerja itu kualitasnya foto. Jadi kalau Bapak dan Ibu bawa shopping bag itu, mungkin isinya itu dengan makanan camilan dari rumah. Cuman Bapak dan tahu itu di situ ada yang namanya Sogo atau Metro ya. Kalau Nenteng itu sepertinya gaya. Padahal isinya nanti ya bekal, makan di food court. Ya, itu adalah sebenarnya Betul. yang seperti itu Bapak dan Iya. Ibu. Ya, Iya. sesuatu branding yang berbeda Bapak dan Ibu. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Satu lagi Pak Hendarta, ada Ya, pertanyaan dari Kak Lala. Bagaimana cara meningkatkan sensitivitas terhadap bidang bisnis? Apa yang menguntungkan di dekat rumah kita?
Nah, kalau meningkatkan sensitivitas ini terkadang sesuatu sensitif itu adalah seperti apa ya? Terkadang gini, terkadang ada sebuah orang bilang kalau sudah usahanya itu semakin dekat, apalagi dekat dengan di rumah kita, pasar kita tuh sebenarnya itu siapa? Pasar kita itu adalah sebenarnya mungkin pertama-tama adalah orang sekelilingnya kita. Ya. Nah, bagaimana supaya mereka tahu bahwa kita menjual sesuatu yang juga bermanfaat untuk mereka? Ya mungkin memperkenalkan diri. Ya, mungkin memperkenalkan diri kepada lewat WA group, lewat tetangga arisan dan segala macam. Supaya mereka tahu bahwa bidang bisnis kita tuh adalah ini dan kita dalam tanda kutip butuh bantuan support dari mereka. Entah itu memberikan kritikan, masukan, ujung-ujungnya dengan orang tetangga ini karena orang umum. Mereka akan bilang apa ya? Lebih fair gitu ya. Kira-kira seperti itu jawaban saya, Bu Lala ya. Ya. Bagaimana Bu Lala untuk Pak Agus dan Pak Agung? Ya, sepertinya tidak ada tanggapan, sudah cukup puas. Sudah oke Silakan dilanjut ya. kembali. Ya, oke. Nah, saya lihat nih, saya bacakan lagi. Salam kenal, saya baru 3 bulan buka Warmindo yang kemas tempat seperti kafe, full musik. Wah, fasilitas kafe, kebetulan dekat kampus. Setiap ada bola bikin nobar. Ini bagian upaya inovasi yang saya lakukan. Wah, mantap ya. Sepertinya Pak Samuel ini sudah mantap. Membuat sebuah inovasi yang berbeda ya. Tapi kalau saya boleh usul, Pak Samuel, tetaplah harus berpikir apa inovasinya. Karena mungkin sesuatu yang Pak Samuel lakukan orang bisa tiru, ya. Bikin sesuatu yang berbeda, ya. Mungkin dari produknya, mungkin dari suasananya, mungkin dari apapun itu yang mungkin yang saya tidak terpikirkan, dipikirkan, ya. Jangan tiap hari istilahnya mohon maaf Pak Samuel, tidak hanya untuk berjualan, dipikirkan, didengarkan voice of customer. Wah, ya. Izin Bapak dan Ibu, saya lanjutkan terkait materi hari ini, langsung masuk kepada Oh, satu lagi poin. Pak Hendarta, Oh maaf iya, ini silakan. ada dari Kak Ade Noneng. Bertanya itu seperti ini Pak. Pak, Ibu, produk yang saya produksi itu adalah sistik ubi. Mau nanya, apakah rasa ubi yang ini tuh harus hilang, apakah atau tetap harus ada rasa ubinya berkait dengan inovasi ini, Pak? Ya, kalau menurut saya Bu, kalau Ibu bilang sudah rasa ubi, ya, sebaiknya sedikit banyak rasa ubi pun itu harus ada. Itu karena karakteristik dari produk Ibu. Jangan sampai orang bilang seperti ini, ya. Oh, belinya rasanya ubi, kok rasanya seperti kayak tepung, saya dibohongin nih. Atau misalkan seperti itu, ya. Sedikit banyak rasa ubi itu harus tetap ada, karena itu adalah karakteristik dari Ibu, produknya Ibu. Tapi, ada tapinya. Orang bisa berbuat seperti ini, bisa berpikir seperti ini. Misalkan apa ya? Saya beli yang namanya ubi, ternyata nggak kerasa ubinya loh. Tapi saya percaya bahwa ini adalah dari ubi. Hebat loh si ibu ini. Nah, itu gimana caranya? Caranya adalah membuat suatu produk yang unik. Tapi kembali, customer pun harus diedukasi. Harus diberitahu bahwa ini adalah dari ubi loh, bukan dari tepung loh. Ya, Karena adalah ingat, yang namanya pelanggan pada saat membeli sesuatu yang ubi, persepsinya di kepala itu adalah ubi. Bukan singkong, bukan yang namanya yang lain-lainnya. Dia ubi taunya. Jadi buat persepsi ubinya itu tetap ada di kepala, walaupun pada saat dia makan mungkin tidak terasa seperti ubi. Gimana caranya? Pasti nih, Bu Ade lebih tahu. Mantap nih ya. ya, betul. Silahkan dilanjut kembali Pak Hendarta. Oke, izin lanjut Bapak dan Ibu kepada pemaparan selanjutnya. Nah, lanjut pada slide saya yang berikutnya. Nah, kita tadi sudah selesai di summary-nya. Lanjut Bapak dan Ibu, terkait juga dengan yang namanya target konsumen. Ya. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang sudah punya usaha, silakan melakukan refleksi. Kalau perlu ditulis Bapak dan Ibu. Ya, ditulis poin jawaban satu persatu. Ya, pertanyaan saya yang pertama. Kalau kita sudah punya produknya, kita ingin tahu target konsumen kita siapa. Siapa yang akan membeli produk kita? Apakah laki atau perempuan? Nah, umur mereka kira-kira berapa? Apakah anak muda atau usia dewasa? Atau bahkan kalau kita pikir lagi, bagaimana tingkat pendapatan mereka?
Nah, pada pertanyaan yang selanjutnya, dalam situasi apa atau keadaan apa mereka akan membeli produk kita? Kemudian ditanya, pembeliannya rutin atau sesekali atau bagaimana patternnya atau patronnya? Ya, kalau andai kata saya ibaratkan adalah seperti ini, ya, saya sebut salah satu brand, misalkan adalah teh botol Sosro, ya. Siapa yang akan membeli produk kita? Sepertinya kalau saya pegang teh botol Sosro ini semua orang. Laki, perempuan, laki dan perempuan. Usia mereka kira-kira berapa? Ya, kira-kira usia produktif deh, sampai umur 30 sampai 45. Ya. Kemudian anak muda dan usia dewasa ya kira-kira seperti itu sampai umur 45, 50. Tingkat pendapatan mereka, wah sepertinya kalau teh botol Sosro itu universal. Ya, tingkat pendapatannya dari yang namanya yang orang berpenghasilan rendah sampai yang tinggi bisa membelinya. Dalam situasi apa dan keadaan apa mereka akan membeli produk kita? Nah, ini yang masuknya kepada pertanyaan yang tricky. Situasi dan keadaan apa mereka akan membeli produk kita? Saya tanya Bapak dan Ibu. Mereka akan membeli produknya yang namanya teh botol Sosro. Kenapa? Karena pada situasi apapun, otak kita itu sudah terbrand, sudah dicap dengan yang namanya iklan di TV. Karena pada waktu kita sudah haus, kebiasaan di tempat kita ingin minum sesuatu yang manis. Pada saat kita sampai ke supermarket A dan I, yang di otak kita itu adalah yang namanya belinya teh botol Sosro. Ya, situasinya apa? Sehingga membentuk di kepala kita pada waktu kita haus, belinya adalah seperti itu. Kemudian ditanya yang pertanyaan selanjutnya, pembeliannya rutin atau sesekali atau bagaimana patternnya? Pembeliannya sepertinya rutin. Kalau saya harus saya belinya itu. Itulah yang namanya target konsumen kita. Masyarakat umum berpendapatan yang namanya normal-normal saja. Kemudian usianya sampai sekian dan sekian, situasinya dan tingkat pendapatannya dan sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu tadi nggak menyimak nggak apa yang saya barusan katakan? Saya sebutkan dengan yang namanya teh botol sosro, target market saya sampai usia 45 misalkan. Nah, pada saat kita berpikiran masuk seperti itu, kita ambil jeda sedikit. Oh, ternyata untuk yang minuman teh botol ini hanya sampai umur 45. Pertanyaan selanjutnya, sehabis umur 45 orang maunya seperti apa? Oh ternyata orang mau sepertinya sehat, bikin minuman air bening. Ya. Saya nggak nyebut air putih, nanti air putih dibilang susu ya. Saya nyebutnya air bening, karena orang sudah berpikiran sehat. Nah, yang namanya seperti itu harusnya kita sudah memikirkan apa sih yang mereka butuhkan. Nah, pada poin-poin ibu dan bapak menjawab seperti ini dan sudah ada batasan, pikirkan tek selanjutnya itu mereka butuhnya apa. Karena itu bisa menjadi target konsumen bapak dan ibu berikutnya. Langsung produknya dibuat sepertinya pertanyaan ini dikerucutkan lagi. Oh, yang namanya umur 45 ke atas belinya produk apa sih sebenarnya sehari-hari? Kemudian produknya sepertinya bisa dibeli di harga berapa sih? Dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu harus tahu target konsumen kita siapa. Ya. Sampai di sini dulu apakah ada pertanyaan? Silakan Bapak dan Ibu, target konsumen. Ya, Apa? ada pertanyaan dari Kanovi. Bagaimana kalau produk kita pembeliannya pada saat kebutuhan event atau acara, misalkan seperti souvenir. Nah, cara mengatasinya supaya berkelanjutan seperti apa? Cara mengatasi supaya ada terus. Wah, saya Ada juga terus. bingung nih. Pertanyaannya, bagaimana kalau produk kita pembeliannya pada saat kebutuhan acara dan event? Oh, terkadang ini kalau saya mengetahuinya seperti ini. Pada saat kebutuhan acara dan event, ya, itu sepertinya kita apa ya, memberi seperti souvenir supaya mengatasi supaya ada terus. Ah, Kak Novi, mohon dibuka mic-nya sebentar, Kak. Saya hendak memperjelas pertanyaannya, Kak. Silakan, Kak. Kak Novi. Kak Novi, apakah ada? Ya, ya, Kak Novi. Oh, oke. Nah, penjelasan saya seperti ini. Terkadang kalau kita menjual sebuah produk itu
di sebuah acara event dan sebagainya, ya. Terkadang seperti ini nih, ya. Ini pengalaman, ya. Mungkin Kak Novi bisa mengambil dari pengalaman seperti ini. Bapak dan Ibu, pada sekitar 20 tahun yang lalu ada kejadian seperti ini. Ada sebuah event besar terkait dengan launching sebuah produk mie, Bapak dan Ibu. Ya, dari pamerannya, dari eventnya, dari iklan TV-nya, dan sebagainya, dan sebagainya. Semua orang sudah tahu ada sebuah merek mie yang terbaru pada waktu itu. Ya, kemudian pada saat itu kita ngelihat orang itu sudah mulai tertarik, Bapak dan Ibu. Kemudian orang berbondong-bondong mencari di supermarket. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah barang itu belum sampai di supermarket, Bapak dan Ibu. Itulah yang namanya sebuah timing harus pas. Bapak dan Ibu, jikalau mengadakan sebuah promosi penjualan sebuah produk yang namanya apa ya? Yang namanya kemasan pemasaran serta distribusi juga harus selaras. Mungkin 1-2 hari sebelum Bapak dan Ibu memberikan sebuah iklan di TV secara jor-joran, barang itu sudah ada di supermarket. Supaya orang pada saat tertarik sampai di Recording supermarket, stopped. barang itu ada. Ya, Recording in progress. kenyataannya Bapak dan Ibu, barang itu tidak ada. Orang menjadi kecewa. Ingat, kalau orang sudah kecewa Bapak dan Ibu, mereka akan membeli barang kompetitor. Sedikit banyak akhirnya Bapak dan Ibu mendorong orang untuk membeli barang kompetitor. Nah, itu pengalaman yang paling pahit saya ketahui 20 tahun yang lalu. Karena saya sangat menyadari hal itu terjadi. Karena pada waktu itu almarhum istri saya bekerja di perusahaan itu. Ya, pada waktu itu semua orang pada ngelus dada. Kok bisa? Jor-joran sudah besar, event sudah besar, iklan TV sudah masuk, ternyata barang yang hendak dicari di supermarket tidak ada. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, kita semua harus selaras pada saat kita menjual sebuah barang. Ya. Ya, Selanjutnya, Pak Hendarta, kita persilahkan Kak Yesi. ya, Silakan silakan Kak Kak Yesi. Yesi. Baik, terima kasih. Pak, saya mau tanya mengenai tadi yang target market, Pak. Ya, Itu yang target market itu berarti yang kita sasar adalah orang yang, maaf sebelumnya, saya produksi saya baju renang, Pak, merek Zubar. oke. Baju renang itu saya mulai dari usia balita sampai dewasa jumbo itu produknya ada. Nah, di sini target market saya, apakah orang yang akan memakai baju renang tersebut, Pak, atau orang yang akan membelikannya? Nah, kalau menurut saya, orang yang akan memakainya, target marketnya. Nah, kita harus bisa ngelihat target marketnya itu siapa. Target marketnya itu misalkan adalah anak-anak. Saya tanya, decision makernya secara tidak langsung memang si anak. Tapi terkait dengan yang mengeluarkan uangnya, itu adalah yang dewasanya. Nah, apa yang bisa kita komunikasikan bahwa sebuah produk kita ini cocok untuk anaknya, entah itu dari bahannya, entah itu dari ketahanannya. Nah, itu dikomunikasikan, Bu, ya, dikomunikasikan dengan bahasa orang dewasa. Bahasa untuk anak-anaknya cukup dengan fotonya, tapi bahasa yang dikomunikasikan kepada si decision maker terakhirnya itu adalah bahasa dewasa. Ya, jadi jangan salah, decision makernya memang yang terakhir adalah yang namanya orang tuanya. Tapi yang menarik-narik si orang tua untuk beli biasanya kalau di dalam sebuah toko itu adalah anaknya, betul Ya, kan? Nah, betul. itu adalah yang pertama, fotonya harus yang bagus. Karena itu anak yang akan tarik. Jangan fotonya foto dewasa, nggak matching nantinya, Bu. Kira-kira jawaban saya seperti itu, Bu. Ya, Bagaimana Bu Yesi? cukup, Pak. Terima kasih. Terima Ya, kasih, Bu. baik Pak Hendata, banyak sekali hari ini yang bertanya Pak. Kita tidak akan bosan menjawab ya Pak Hendata Ya, ya. Dari kembali dari Pak Lambert Johan, siang Pak Hendarta, bagaimana analisis tadi kelayakan bagi usaha baru, terutama dalam hal pilihan produk, pilihan tempat, pilihan pasar, lalu investasi rupiah yang disiapkan, ya. Kalau ini mah udah rangkuman ini mah. Ini nanti mungkin yang terakhir lah yang akan saya jawab ya Pak Iya. Lambert ya. Ya, baik. Karena ini kaitannya yang dipertanyakan oleh Pak Lambert ini untuk materi lanjutan sebetulnya ya Pak Hendata ya. Iya nih. Ya, sebelumnya
kita sempat bahas nih Pak Hendarta mengenai perhitungan HPP. Ya, 2 minggu Betul. lalu Nanti ya saya akan kita singgung sudah sedikit, pernah. Pak. Ya, Sedikit, jadi sedikit, Bu. sebetulnya nanti Pak Lambert Johan bisa membuka kembali di YouTube channelnya Kampus UKM untuk membuka materi tentang perhitungan HPP. Di sana Bapak bisa lihat bagaimana menghitung kelayakan usaha yang sedang Bapak rintis ya, seperti itu. Iya, Jadi betul. tapi mungkin kita garis bawahi sedikit saja Pak, bersinggungan dengan materi yang sedang Bapak sampaikan, terutama tentang bagaimana kita memilih produk dan memilih tempat. Seperti itu Pak. Mungkin Iya, bisa dijawab betul. sedikit dulu Pak. Oke, memilih produk dan memilih tempat. Kalau memilih produk, kita harus tahu eh, produk yang kita jual tuh marketnya siapa. Ya, Iya. pertama itu. Kemudian kita kalau memilih tempat, kita harus tahu masyarakat yang hendak membeli produk kita tuh ada di mana. Ya, contohnya adalah kalau kita menjual sebuah produk itu adalah produk terkait dengan makanan. Tadi sudah disinggung oleh salah satu teman kita, membuka di lingkungan rumahnya. Tahu nggak di rumah di sekitar rumah itu terkait dengan pasangan muda atau pasangan tua atau rata-rata masih anak-anak semua atau seperti apa? Apa yang mereka butuhkan? Sehingga kita mendekatkan diri tempat jualan kita dengan mereka. Ya, kalau sudah pas seperti itu, sepertinya mereka nggak akan kemana-mana. Apalagi kalau produk kita udah segala macam. Ya, kira-kira seperti itu jawaban saya, Bu Iya. Dita. Apalagi kalau di bidang digital marketing. Poinnya adalah seperti ini. Kalau kita membuka usaha di dalam digital marketing, ya, kita harus membuat yang namanya narasi-narasi, artikel-artikel di dalam blog, website ataupun di dalam apa ya, Reels atau TikToknya dari kita. Yang membuat apa? Kadang tuh bukan terkait dengan yang namanya makanan kita atau usahanya kita. Sesuatu yang mungkin ada hubungannya sedikit dengan yang namanya usaha kita. Dibuat supaya usaha kita terkenal terlebih dahulu. Kemudian Bapak dan Ibu harus juga memberikan konten-konten yang menarik. Karena digital marketing adalah sesuatu yang menarik dari mungkin dari pencahayaannya dan segala macam. Dan seharusnya sebaiknya Bapak dan Ibu harus berusaha sendiri. Ya, karena dengan berusaha sendiri Bapak dan Ibu akan tahu nilai yang akan terkandung di dalam media sosial Bapak dan Ibu, dan itu harus dikomunikasikan terus-menerus supaya orang nanti ingat. Caranya gimana? Wah, bisa panjang, bisa 3 jam lagi gitu nanti kita ya, terkait dengan kata kunci, SEO, hashtag, kemudian dengan time pada saat launching dan segala macam, panjang nantinya ya. Ada pada tahap lanjutannya Pak Iya, Hendarta. betul. Kalau Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silahkan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.